Saya buat judul firman Tuhan mentok ataupun kandas. Saudara, kisah tentang Sakeus sangatlah menarik untuk dipelajari. Bagaimana kisah hidupnya berubah pada waktu dia berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan Sakeus dengan Yesus ini memang benar-benar mengubah dia dari yang negatif kepada yang positif, dari gelap kepada terang. Inilah perubahan yang dialami oleh Sakeus saat perjumpaan pertama dengan Kristus Yesus di jalan kota Jericho, dimulai dari titik yaitu di atas pohon ara. Titik pertobatan saudara saya tidak tahu kapan mulai, tapi Sakeus titik pertobatannya di atas pohon ara, gantung antara langit dan bumi ya. Kisah Sakeus di pohon ara tak mungkin tamat dipelajari sampai kapanpun. Kenapa? Karena dalam kisah Sakeus di pohon ara terlibat Yesus. Jadi keterlibatan Yesus inilah maka pelajaran pohon ara tentang Sakeus tak mungkin selesai dipelajari. Tapi kalau seandainya Yesus tidak terlibat tentang cerita Sakeus di pohon ara, maka pelajaran tentang Sakeus segera akan tamat. Tapi karena ada Yesus di situ, maka pelajaran itu tak mungkin tamat. Ya, hidupmu pun tak akan tamat bila Yesus terlibat di dalam. Amin. Tidak akan tamat ya. Kita akan tetap hidup. Inilah yang dijumpai oleh Sakeus di antara langit dan bumi, di atas pohon ara. Dia mendapatkan satu kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Pada waktu Yesus ke Jericho untuk menemui Sakeus, Yesus sudah tahu bahwa Sakeus adalah orang yang terhilang. Hilang dari keselamatan kekal. Sakeus sangat kaya. Dan Sakeus sudah menjadikan kekayaannya itu menjadi kebahagiaan yang sejati. Tahu ya, maksud saya. Sakeus sudah menjadikan harta ataupun pekerjaannya, uang yang dia dapat itu bertumpuk-tumpuk. Ratusan, miliaran juta mungkin. Sudah itu menjadi kebahagiaan sejatinya. Itulah menjadi tujuan hidupnya satu-satunya. Selama dia hidup kurang lebih 80 tahun, dia sudah menggantungkan hidupnya kepada pekerjaannya sebagai pemungut cukai dengan penghasilan yang sangat lumayan. Sangat lumayan. Itulah alasan Yesus datang ke Jericho untuk menjumpai Sakeus. Karena dia tahu di Jericho ada seorang yang telah mentok harapannya kepada uang. Dan dia mau mencari kebahagiaan di luar daripada uang. Apakah masih ada yang lebih berarti daripada uang? Dia sudah menemukannya tapi tidak dia sudah mencarinya namun tidak menemukannya. Yesus tahu akan hal ini ada di hati Sakeus. Maka pada waktu Yesus melewati kantornya, Sakeus bertanya, siapa yang lewat itu? Orang berkata, Tuhan Yesus. Kena hatinya. Kuharap inilah tujuan hidupku yang sebenarnya.
Dia berapi-api saudara dari kantornya, ditinggalkannya kantornya. Dia berlari-lari mencari tempat untuk bisa melihat Yesus yang akan lewat. Tak ada jalan, tak ada tempat selain daripada gantung antara langit dan bumi. Di atas pohon ara, dia dengan teliti melihat yang mana Yesus. Betapa terkejutnya Sakeus pada waktu Yesus berkata, "Sakeus," dia tunjuk ke atas. "Malam ini aku harus bermalam di rumahmu." Kenapa Yesus berkata, dia tembak langsung, "Aku mau bermalam di rumahmu." Kalau orang lain yang bilang begitu sama Sakeus, Sakeus nggak akan terima. Tapi karena Sakeus tahu, tapi karena Yesus tahu, ya, karena Yesus tahu Sakeus ini rindu, dia langsung berkata, "Aku harus bermalam di rumahmu. Ada sesuatu yang mau kuceritakan kepadamu." Pada waktu Sakeus mendengar perkataan Yesus, maka Sakeus mengetahui betapa terbatasnya harta yang kumiliki, di mana aku telah menggantungkan seluruh harapanku, mentok. Dia jadikan itu menjadi kebahagiaan sejatinya. Benar-benar dia lihat, selama ini aku salah. Aku kejar uang, dan ternyata uang tak bisa memberi kebahagiaan yang sejati. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kebahagiaan sejati. Amin. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, ayat 9 mulai. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sakeus adalah keturunan Yahudi. Dia adalah anak Abraham melalui darah dan daging. Tapi yang Yesus katakan hari itu kepada Sakeus, Sakeus bukan anak Abraham keturunan darah dan daging, tapi keturunan surgawi. Amin. Kita bukan keturunan darah dan daging dari Abraham, tapi kita keturunan rohani. Keturunan rohani yang kekal. Keturunan jasmani tidak. Tidak. Keturunan jasmani orang Israel tidak kekal. Hanya keturunan rohani. Itu makanya Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa. Itulah Yesus. Itulah Yesus. 2000 tahun sebelum Yesus lahir, Allah telah berkata, tentang lahirnya Yesus yang memberkati kita semua, berkat yang abadi. Saudara dikasih Tuhan, seseorang yang telah berjumpa dengan Yesus, seharusnya kesadarannya akan dunia mentok ya, sesuai dengan judul firman Tuhan ini, mentok. Sekali lagi aku katakan, seseorang yang sudah jumpa dengan Yesus secara pribadi, kesadarannya harus ada. Kesadarannya harus sampai kepada bahwa dunia mentok. Tak bisa diharapkan selamanya. Tak bisa diharapkan dunia selamanya. Hanya Yesus yang dapat diharapkan selamanya. Amin. Hanya Yesus yang kekal, yang lain mentok. Selagi dapat digunakan, bisa digunakan dunia, tapi ada saatnya mentok. Kita masih hidup saja, kadang kekayaan itu tak dapat digunakan. Kalau kita sakit umpamanya, dokter ponis nggak ada obat. Sering kita dengarkan, waktu kita ada orang sakit, bawa aja pulang, kata dokter.
Kenapa dokter? Nggak ada lagi obatnya. 100 M pun harta di bank, harta bergerak dan tak bergerak, apalagi artinya? Kalau di usia muda kita diponis nggak ada lagi obatnya. Itu satu. Yang paling penting, lebih penting daripada itu, pada saat kita menghadap pintu kerajaan kekal, harta tidak dibicarakan di situ. Tidak. Di dunianya dibicarakan harta, istri cantik, anak ganteng, anak cantik, berapa harta, berapa rumah. Tapi kalau di pintu surga itu enggak dibicarakan lagi. Hanya yang dibicarakan, benarkah engkau mengasihiku atau tidak, kata Yesus. Di situ enggak bisa lagi bohong. Kalau di dunia bisa bohong, apa kata mulut belum tentu itu kata hati. I love you, kita bilang. Di dalam, I hate you. Aku cinta kau, kita bilang. Di dalam, aku benci kau. Beda. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau engkau sudah berjumpa dengan Yesus, engkau tahu sekarang dunia mentok. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus seorang terhilang, lalu Tuhan selamatkan. Zakheus menghidupi kehidupan iman. Perubahannya adalah Lukas pasal 19 ayat 19 ayat yang ke-8 ya. Ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah pada waktu Zakheus membandingkan harta yang dia miliki dengan Yesus, mentoklah dia rasakan, mentoklah dia pelajari tentang harta yang dia miliki. Maka setengah dia berikan kepada orang miskin. Gak takut dia, karena dia menemukan harta yang sesungguhnya. Amin, saudara. Contoh Zakheus ya, ada perubahan. Kalau ada orang yang kutipu, ngaku benar, terbukti dia kutipu, 4 kali lipat ku kembalikan. Ciri khas iman Zakheus, badannya pendek tapi imannya tinggi. Saudara dikasih Tuhan, coba perhatikan iman kita ya. Semenjak Anda berjumpa dengan Yesus, sudahkah ada perubahan seperti Zakheus? Perubahan pertobatan? Mungkin jawabnya, mungkin kita jawab, sudah. Dulu saya sudah berubah di hari pertobatan saya. Zakheus dulu berubah. Kita pun dulu berubah. Yang Tuhan mau sekarang, bukan dulu. Pertobatan dulu beda dengan pertobatan sekarang. Pertobatan kita dulu 10-20 tahun yang lalu tak menjamin keselamatan kita sekarang. Yang Tuhan mau sekarang, adakah perubahan itu? Semenjak hari pertobatan kita, hari pertobatanmu sampai hari ini, bagaimana perubahan itu? Makin kecilkah kasihmu atau makin besar? Coba hitung hari pertobatanmu berapa tahun yang lalu, 10, 20, 5. Hitung sampai hari ini. Bagaimana kasihmu kepada Tuhan? Makin naik atau
sudah pernah naik naik dan sekarang sudah lagi turun-turun. Lagi turun terus, turun. Awas, kandas. Awas habis. Awas habis. Yesus berkata, buluh yang patah anakku, buluh yang terkulai anakku tak akan kupatahkan. Sumbu yang hampir padam tak akan kutiup. Walaupun tak kutiup, tapi kalau engkau sendiri yang membuat padam, tak akan bisa lagi dinyalakan. Orang murtad itu turun habis dia. Jadi hidupin orang itu nggak mungkin mendapat keselamatan. Orang Kanaan, kenapa Allah berkata kepada orang Israel, seluruh orang Kanaan harus kamu tumpas? Kenapa Tuhan bilang begitu? Kok ditumpas? Apa nggak ada kasih? Ada ayatnya. Kejahatan orang Kanaan sudah tak mendapat pengampunan. Bisa mengerti saudara? Jadi ada orang yang sudah masih hidup pun nggak diampuni lagi. Ada. Di Alkitab itu banyak. Satu bangsa, beberapa bangsa di tanah Kanaan. Bangsa Amori, Peris, Palestina itu sudah dibuang. Selagi masih hidup tapi tidak ada pengampunan. Inilah yang paling saya takutkan hidup ini. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tuhan kita bilang nggak masuk. Udah nggak masuk lagi ke dia Tuhan. Sudah lebih tinggi dunia. Dianggap dunia ini nggak mentok. Mentok. Dunia ini pasti mentok. Satu hari kita mentok. Satu hari harapan kita kepada dunia kandas. Dunia gak bisa lagi berbuat apa-apa. Gak bisa. Saudara, satu kali Yesus pergi ke kota Nain. Apa alasannya Yesus ke kota Nain? Alasannya adalah untuk menjumpai seorang ibu yang mati anaknya. Satu-satunya anaknya. Stresnya ibu ini sudah nggak bisa lagi dibilang, nggak terkatakan. Suami nggak ada, anak cuma satu, mati pula. Wah, nggak ada yang lebih pahit dari itu. Ya. Waktu anaknya digotong ke kuburan, Yesus tepat waktu. Dia tahu bahwa ada seorang ibu yang menggantungkan seluruh harapannya, seluruh masa depannya kepada anaknya satu-satunya. Anak lajang, belum kawin, belum punya istri, gak ada keturunannya, masih lajang. Dia menangis, hampir mati. Ya, manusia yang hidup saja diandalkan anak satu-satunya. Mentok kan? Mati anaknya, sebelum mati anaknya dia bangga, aku punya anak, aku punya harta, nanti anakku ini yang membahagiakan aku di masa tua. Mentok. Mati, kan mentok, kandas. Habis. Gak terkatakan saudara, gak terkatakan rasanya. Yesus menjumpainya di perjalanan, di kuburan. Waktu Yesus melihat ibu itu, jatuh belas kasihan. Kasihannya gak tanggung-tanggung. Kasihan Yesus itu sampai dia mau menghidupkan anaknya. Ini Yesus membuktikan dan mengatakan bahwa anak bukanlah harapan satu-satunya, bukan harapan sejati, bukan tujuan hidup yang sejati anak. Walaupun dia satu-satunya, mentok. Yesus berkata, anak muda, bangkit. Lalu dia bangkit. Waktu dibangkitkan itu bukan berarti bahwa Yesus menyuruh, inilah harapanmu satu-satunya. Tidak. Mujizat itu dia buat supaya mata orang semua melihat bahwa dunia manusia tidak dapat diandalkan sebagai andalan sejati. Amin? Tidak bisa.
Ya, tidak bisa. Jangan terlalu bangga punya anak. Terlalu banggalah punya Yesus. Anak lebih tinggi nilainya daripada semua harta kan? Saya katakan jangan terlalu bangga pada anak. Pada istri, pada suami, walaupun gantengnya selangit. Walaupun cantiknya lebih cantik dari bidadari dari dunia kayangan. Itu bukan harapan sejati. Itu mentok suatu hari. Kalau dia enggak duluan mati, kita kan mentok. Kalau enggak kita buat mentok harapan istri, dia yang buat mentok harapan kita. Saudara dikasih Tuhan, satu kali Yesus dan murid-muridnya berada di pertengahan antara Samaria dan Yehuda. Peristiwa itu terjadi di sumur Yakub. Hari yang sangat sepi, di siang hari, kira-kira tengah hari, jam 12. Yesus duduk di tepi sumur Yakub. Sumur Yakub ini memang benar-benar dulu sumur Yakub ya. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan saya lihat di Google sumur itu masih ada sekarang, tapi sudah di daerah Palestina yang di daerah negara Palestina. Disitulah Yesus duduk. Dia suruh murid-muridnya, pergi kamu beli makanan supaya kita makan. Yesus suruh semua murid-muridnya pergi. Dia duduk di situ. Alasannya duduk adalah menunggu seorang perempuan yang 5 kali sudah kawin. Sudah 5 kali kawin. Bayangkan berharganya ibu ini. Sudah 5 kali kawin. Yesus tunggu. Yesus sengaja berjumpa dengan dia 2 orang. Karena cinta. Tadi ayat 10, ayat kita tadi berkata, Yesus datang mencari orang yang terhilang. Ibu ini terhilang. Perempuan Samaria ini terhilang. Lalu datanglah perempuan ini. Lalu Yesus berkata, beri aku minum. Yesus kan orang Yehuda. Dia Yahudi Yehuda. Perempuan ini Yahudi Samaria. Ini bentrok ini, gak cocok ini. Satu bangsa tapi berkelahi. Pendek cerita. Yesus bercerita tentang air hidup. Perempuan ini tertarik dengan air hidup. Wah. Rupanya perempuan ini tadi mencari kebahagiaan sejati pada laki-laki. Beda ya? Beda. Sakeus tadi mencari kebahagiaan pada uang. Sakeus mencari kebahagiaan sejati dalam uang. Beda-beda memang penyakit manusia kan. Tapi perempuan Samaria ini mencari kebahagiaan sejati dalam laki-laki. Kawin dia pertama, dia enggak temukan. Di suaminya pertama enggak dia temukan kebahagiaan sejati. Ganti. Dia pikir nanti suami kedua lah. Kawin, cerai lagi, enggak dapat kebahagiaan sejati. Ketiga dia kawin, dia harapkan ini pasti dapat kebahagiaan sejati ini. Enggak dapat. Ya. Ketiga sudah, keempat dia kawin lagi, ini pasti lebih mantap ini. Wah, ini dari Manado ini, ya. Mantap ini dapat. Yang terakhir dia pilih-pilih. Ini hari ini karena dia cantik memang, gitu kira-kira. Ini harus peranakan India Amerika ini. Udah badannya kekar, hidungnya mancung, kulitnya setengah hitam, ya, hitam manis. Pasti seperti wajahnya, hatinya. Yang kelima pun enggak dapat. Lalu Yesus mengerti. Dia mencari kebahagiaan sejati. Yesus menawarkan, akulah kebahagiaan sejati. Amin. Yesuslah kebahagiaan sejati. Perempuan ini sudah gagal dan mencarinya, enggak jumpa.
Jadi katakan kepada kita, dunia pasti mentok. Amin. 5 laki-laki kandas harapannya di situ. Gak ada. Waktu berjumpa dengan Yesus, inilah. Itu tertulis dalam Yohanes 4 ayat 17 sampai 19. Coba buka. Yohanes 4 ayat 17-19. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yesus bilang, di mana suamimu? Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ya. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lucu dia ngomongnya. Kata perempuan itu kepadanya, dari hati yang berbicara. Langsung dia kenal, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lucu kan? Tuhan katanya, nyata sekarang padaku engkau seorang nabi. Lucu dia kan? Tuhan katanya turunkannya pangkatnya jadi nabi. Tapi itulah pengakuannya. Itulah kata-katanya yang tiba-tiba keluar dari hatinya. Oh, inilah kebahagiaan sejati itu. Inilah kebahagiaan sejati yang kucari-cari. Aku sudah menemukannya. Saking gembiranya dia, saudara, dia mendidih. Tahu mendidih? Air kalau dimasak, direbus, diceret. Kalau dia sudah panas sekali, dia mendidih. Ini api Roh Kudus yang ada pada perempuan Samaria ini mendidih. Lalu dia ngomong ke kampung, ke kota. Dia ceritakan tentang perjumpaannya dengan Yesus. Saudara, satu kampung bertobat. Amin. Saudara, masih bangga punya Yesus? Amin. Masih mendidih karena Yesus? Enggak. Amin ya. Masih mendidih memiliki Yesus? Yesus itu sama dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu membakar kita, pasti mendidih. Kasihmu akan mendidih ya, kasih. Kasih kita apabila dibakar Yesus akan hidup. Ada orang kasihnya mati, punya kasih tapi mati. Ada orang punya tangan tapi mati. Secara rohani mati. Punya Yesus segalanya. Kalau memiliki Yesus, pasti kita mendidih. Kasih kita, pelayanan kita, cinta kita, pemberian kita kepada Yesus. Seperti Sakeus, gak tanggung-tanggung dia membuktikan cinta. Yesus telah buktikan cintanya. Bukan seperti Sakeus memberikan setengah hartanya, tidak. Tapi Yesus memberikan seluruh hartanya dan memberikan nyawanya tersalib di Bukit Golgota. Amin, saudara. Ada pedagang permata mutiara di Alkitab. Dia kerjanya mencari mutiara banyak. Jual beli mutiara. Beli, jual, beli, jual gitu. Di tengah-tengah pekerjaannya mencari mutiara, satu kali dia jumpa dengan mutiara. Wah, lain ini mutiara ya. Mutiara mahal. Waktu dibandingkan mutiara yang satu ini dengan banyak mutiara, ada ribuan mutiara yang mahal-mahal, dia bandingkan. Satu mutiara ini dengan ribuan mutiara yang kusimpan di toko mutiara, dia bandingkan. Mutiara yang 1000 itu dibandingkannya nggak ada artinya.
Rupanya mutiara yang dia dapat saat itu Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yesuslah mutiara sejati, amin saudara. Yesuslah harta sejati. Tidak ada yang lebih sejati daripada Yesus. Gak ada saudara. Gak ada. Ya. Kalau Yesus mutiara sejatimu, engkau sudah bisa membandingkan apa yang kau miliki dengan Yesus sang mutiara abadi. Mutiara dunia mati. Tapi mutiara sejati Yesus hidup. Pilih mana? Harta yang lain semua mati, punya limit. Tapi Yesus, harta sejati tak punya limit. Pertanyaan, kalau engkau sudah bertemu dengan Yesus, tapi kalau bukan Yesus kebahagiaan sejatimu, keterlaluan kamu. Ya, keterlaluan. Kulang ya, jangan ada yang sakit hati. Ini kalimatnya saya tulis di sini ya. Kalau engkau sudah bertemu dengan Yesus, tetapi bukan Yesus sumber kebahagiaan sejatimu, keterlaluan kamu. Keterlaluan. Engkau jahat. Engkau lamban. Masa engkau jadikan dunia kebahagiaan sejatimu, sementara dunia tak mampu memberi engkau kebahagiaan sejati dan kekal. Hanya Yesus. Kulangi sekali lagi. Kalau engkau sudah bertemu dengan Yesus, tetapi bukan Yesus sumber kebahagiaan sejatimu, keterlaluan kamu. Salah kamu. Hati-hati kamu. Tapi hari ini mungkin engkau adalah domba yang terhilang. Domba yang terhilang itu bukan orang yang pergi jauh secara fisik. Bisa saja jadi samping gereja tapi dia terhilang. Bisa saja di gereja ini tapi dia terhilang. Kita yang tahu, terhilangkah aku? Bagaimana Tuhan sangat menghargaiku. Orang lain membalasnya, mati-matian membalas kasih Yesus. Aku mati-matian meninggalkan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita domba terhilang, ataupun kita bukan yang terhilang, tapi yang sedang membahagiakan Yesus karena kasih dan pengorbanannya yang besar. Hari ini putuskanlah siapa kebahagiaan sejatimu sebenarnya. Hari ini pasti kita berkata, Yesus, buktikan besok, lusa, minggu depan, sampai hembusan napas yang terakhir. Buktikan lewat perbuatan kita, buktikan lewat ibadah kita. Bilang sama dia, Engkaulah Yesus, kerinduan hatiku,
mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Wow, indah sekali saudara. Saudara dikasih Tuhan, hobi kita mungkin menjadi kebahagiaan sejati kita. Hobi saya ini nggak bisa nggak sanggup dikalahkan oleh Yesus. Salah itu ya. Masa hobi kebahagiaan sejati? Yang besok lusa, kalau kita sakit, stroke, nggak bisa lagi kita melakukan aktivitas hobi kita. Atau bangkrut, nggak bisa lagi hobinya mancing. Umpama ini, dia tarik ikan nila besar, ditarik ikan dia ke dalam, kan bisa, kan gawat. Dapat, tarik. Rupanya ikan besar, dia masuk ke bawah. Ada kebahagiaan sejatinya judi. Dia nggak bisa lepas dari judi. Kalau sudah dibilang judi, dia merasa inilah duniaku, inilah semu. Akan mentok, akan kandas suatu hari. Ada kebahagiaan sejatinya mabuk. Mabuk sampai pagi. Satu hari itu akan mentok. Ada tulang saya di kampung. Dia minum, dia bukan minum tua, dia yang mahal-mahal itulah. Lama-lama karena sudah candunya, akhirnya dia cium aja bau kamput, sejenis itulah kan. Udah mabuk dia. Dia udah tenggen. Nah, itukah kebahagiaan sejati? Akhirnya dia mati waktu minum. Waktu minum dia mati. Kan kasihan sekali kan. Waktu minum dia mati. Belum tua. Sekarang pun kalau dia hidup, ya belum tua kali lah. Udah tua, tapi waktu dia meninggal belum. Saudara, ada kebahagiaan sejatinya pangkat. Kebahagiaan sejatinya pangkat. Nah, saudara begini, apapun pekerjaan kita ya, pekerjaan orang, dalam pekerjaannya itu Yesus akan menjumpai dia. Betul ya? Pasti. Sakius apa pekerjaannya? Pemungut cukai. Dalam pekerjaannya sebagai pemungut cukai, Yesus menjumpainya. Dan Yesus berkata, akulah kebahagiaan sejati. Ya, dia menghargainya kan. Terus perempuan Samaria tukang kawin, pekerjaannya sebagai mencari laki-laki sebagai harapan sejatinya. Yesus jumpai dia, akulah laki-laki sejati yang kekal. Yesus, dia menghargainya. Tetapi Judas Iskariot sudah putuskan, uanglah kebahagiaan sejatinya. Bisa mengerti kan? Judas Iskariot selalu bersama dengan Yesus, tapi dia putuskan hari itu, uanglah kebahagiaan sejatiku. Uang. Dia buang Yesus. Dia jual Yesus. 30 keping perak. Waktu dia jual, dia kantongkan uangnya. Dia merasa puas. Tapi akhirnya uang itu dia gunakan mentok.
Waktu kembali dia bandingkan uang dengan Yesus. Wah, salah gue ini. Aduh, dia gantung diri. Mentok. Terhadap dunia pasti mentok walaupun hari ini belum. Ingat kata-kataku. Kalau engkau sekarang gila mencari dunia, akan mentok seperti Judas. Mentok. Mentoknya di mana? Uang tak sanggup menyelamatkan dia. 30 keping perak dia pilih daripada memilih Yesus. Dia dibuang ke neraka sampai hari ini. Sekali-sekali menerawanglah, lihat neraka apa di situ. Bayangkan, ngeri. Mau ke sana? Kalau mau ke sana, pilihlah dunia, kebahagiaan sejatimu. Tapi kalau mau surga, pilih Yesus. Amin. Ananias dan Sapira, minggu yang lalu pun saya singgung ini. Dia pun memilih uang kebahagiaan sejatinya. Dia suami istri sepakat mengibuli Tuhan, menipu Tuhan. Dia bawa ke rumah Tuhan persembahan sebagian lagi tidak. Padahal itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Petrus berkata, Ananias, jangan bohong, Pak. Sesuai dengan janjimu kepada Tuhan, itukah yang kau bawa? Betul, Rasul. Aduh, Ananias, kamu bukan membohongi aku, teman. Kamu membohongi Roh Kudus. Mati. Dikubur. 3 jam kemudian datang pula istrinya. Lenggang kangkung dia kan. Lenggang kangkung, lenggang kangkung. Petrus berkata, Sapira, jawab dengan jujuran aku. Benarkah seperti itu janjimu bersama suamimu kepada Tuhan yang dibawa suamimu tadi? Benar, Rasul, benar. Aduh, Sapira, kenapa kalian sepakat membohongi Roh Kudus? Mati. Saudara, kalau uang menjadi harapan sejati, kandas. Pasti kandas. Kalau hari ini sampai hari ini harta atau dunia harapan sejatimu dan engkau belum mentok, satu hari akan mentok. Satu hari pasti mentok. Saya enggak katakan uang melulu ya. Perempuan Samaria bukan uang. Ya. Saul bukan uang, dia jabatan. Raja Saul. Banyak penyakit dosa yang menghinggapi manusia. Talenta mungkin, kelebihan. Kalau itu kita jadikan lebih tinggi daripada Tuhan dalam hidup kita, satu hari mentok, kandas, tak dapat diharapkan. Tak dapat diharapkan. Saya tutup firman Tuhan. Siapa duniawi dia jadikan lebih istimewa daripada Tuhan, akan dihukum. Akan dihukum. Yesus berkata, kalau engkau lebih mengasihi anakmu, istrimu, hartamu atau apapun, lebih daripada engkau mengasihi aku, engkau enggak layak jadi muridku. Poin terakhirnya, kalau engkau lebih mengasihi dirimu daripada mengasihi aku, itu pun kau enggak layak jadi muridku. Amin, saudara.